Kalian pasti tahu monster setengah banteng, setengah manusia yang bernama Minotaur. Monster ini udah banyak muncul di game-game RPG dari dulu. Tapi, tahukah kalian, asal-usul Minotaur ini sangat unik? Lebih ke aneh sih. Dia dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara seekor banteng dan seorang ratu. Minos, seorang raja sekaligus penguasa dari sebuah pulau di Yunani yang bernama Crete. Dia adalah anak dari Zeus dan seorang putri bernama Europa. Sedikit cerita, jadi dulu Zeus pernah berubah menjadi seekor banteng putih dan menculik putri bernama Europa ini, lalu membawanya ke pulau Crete. Ya, tahulah ya kebiasaan Zeus kalau udah ngeliat cewek cantik gimana. Lanjut ke Minos tadi. Jadi Minos ini punya dua saudara laki-laki, yaitu Rhadamanthes dan Sarpedon. Mereka bertiga sama-sama mewarisi kekuasaan di Pulau Crete, sehingga sering terjadi perebutan kekuasaan. Tapi pada akhirnya, Minoslah yang berhasil menjadi raja mutlak dari Crete. Pulau Crete ini sendiri lokasinya sangat strategis, berada di rute perdagangan antar negara di Laut Mediterranean, sehingga otomatis negara ini sangat kaya. Raja Minos ini menghamburkan uang-uang negara ini untuk membangun istana yang megah bernama Knossos. Puing-puing dari istana ini masih ada loh sampai sekarang. Raja Minos membangun istana megah ini dengan bantuan desainer sekaligus arsitek ternama saat itu bernama Daedalus. Namun, walaupun Raja Minos udah membangun istana semegah itu untuk membuktikan kalau dirinya lah raja yang berkuasa, tetap aja masih ada orang-orang yang menolak untuk mengakuinya sebagai raja. Untuk mempertegas kekuasaannya kepada semua orang, kalau dialah raja yang berkuasa dan layak, Minos meminta bantuan kepada dewa. Minos ingin membuktikan kepada semua orang kalau bahkan dewa aja bersedia untuk membantunya. Minos meminta bantuan ke sang penguasa laut Poseidon. Dia meminta Poseidon untuk memberikannya seekor banteng. Minos berjanji akan mengorbankan banteng itu atas nama Poseidon sebagai tanda penghormatannya. Poseidon mengabuli keinginan Minos. Dia lalu memberikan Minos seekor banteng berwarna putih yang indah, yang lalu dikenal sebagai Cretan Bull atau banteng kereta. Setelah dibawa pulang dan melihat-lihat Cretan Bull ini, Minos malah terkagum-kagum atas keindahannya. Dia menggagalkan niat awalnya yang ingin mengorbankan banteng ini atas nama Poseidon. Dia malah berniat untuk menjadikan Cretan Bull sebagai peliharaannya dan menernakannya. Sehingga nantinya akan terlahir banteng-banteng dengan kualitas tinggi dari si Cretan Bull ini. Minos lalu tetap melakukan kurban atas nama Poseidon, tapi dia ganti bantengnya dengan banteng lain yang biasa aja. Dengan harapan Poseidon tetap menerimanya dan gak marah. Sayangnya, dewa di Yunani gak sebaik itu. Poseidon tahu akan hal ini dan marah besar. Dia merasa dihina dan dikhianati. Poseidon membuat si Cretan Bull mengamuk dan mengacaukan kota. Hal ini menyebabkan kerugian pada kerajaan Minos dan para penduduk pun jadi ketakutan. Kemarahan Poseidon belum cukup sampai di sini. Dia lalu meminta Aphrodite sebagai dewi kecantikan, cinta dan hawa nafsu untuk mengutuk istri Minos, yaitu Ratu Persephone, agar jatuh cinta dan nafsu kepada Cretan Bull. Persephone terpengaruh dengan kutukan Aphrodite. Dia jatuh cinta dengan seekor banteng, yaitu Cretan Bull. Karena nggak bisa menahan rasa jatuh cinta dan nafsunya, Persephone akhirnya mencoba untuk mendekati Cretan Bull yang suka mengamuk itu. Ya, dia PDKT sama banteng. Tentu Cretan Bull nggak peduli dan akhirnya Persephone galau berat. Di tengah kegalauannya dan rasa cintanya kepada sang banteng, dia akhirnya pergi meminta bantuan Daedalus untuk mencarikannya cara agar bisa merayu Cretan Bull. Daedalus heran dengan tingkahnya Persephone, tapi karena dia ratu, Daedalus pun membantunya. Daedalus memberikan ide yang nyeleneh. Dia membuatkan Persephone sebuah model banteng betina yang terbuat dari kayu dan juga kulit yang nantinya Persephone bisa pakai. Jadi model banteng ini dijadikan sebagai kostum gitu buat ngerayu si Cretan Bull.
Model banteng betina ini memiliki 2 lubang. Yang satu untuk PCV masuk ke dalamnya dan yang satu lagi berada di belakangnya alias pantatnya yang fungsinya ya kalian tahulah ya. PCV pun masuk ke dalam model banteng itu dan menunggu sampai sang Cretan Bull pun tergoda. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya sang Cretan Bull melihat dia dan tergoda. Mereka pun akhirnya bersatu padu dalam keromantisan yang hakiki. Aduh. PCV pun akhirnya berhasil mewujudkan keinginannya untuk berhubungan dengan sang banteng dan bahkan sampai mengandung anak darinya. Ya, inilah asal-usul dari sang monster setengah manusia dan setengah banteng, Minotaur. Kelahiran Minotaur membuat sang Raja Minos kena mental. Apalagi setelah Minotaur menjadi dewasa, dia menjadi sangat pemarah dan suka mengamuk, mirip bapaknya. Karena nggak ada yang sanggup mengatur dan mengendalikan Minotaur, Minos akhirnya meminta bantuan Daedalus lagi untuk dibuatkan sebuah labirin besar, di mana nantinya Minos akan mengurung Minotaur di dalamnya. Labirin ini menjadi tempat yang mengerikan yang dihuni sang Minotaur. Setiap 9 tahun sekali, sang Raja Minos mengirimkan 7 anak cowok dan 7 anak cewek ke dalam labirin untuk pengorbanan kepada sang Minotaur. Cerita tentang petualangan di labirin ini juga jadi cerita yang terkenal loh. Nantinya akan ada sang pahlawan yang mengakhiri teror dari Minotaur ini. Siapa lagi kalau bukan Theseus. Oke, begitulah cerita dari asal-usul sang monster Minotaur. Ceritanya cukup nyeleneh ya, tapi cerita lanjutannya alias sequel cerita yaitu tentang Theseus yang mengalahkan Minotaur bakal seru banget kok. Kalau kalian mau aku ceritain, komen di bawah ya. Dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan suka mengingkari janji. Apalagi janjinya sama dewa. Dewanya dewa Yunani lagi yang terkenal kejam. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat. Jangan lupa juga buat mampir ke TikTok dan juga Instagramku. Dan yang pasti, subscribe channel ini juga ya. Oke deh, aku Veronica Indah. Thanks for watching. See you next. Bye-bye.